Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, hari-hari ini kita menemukan terlalu sulit untuk kita bisa menemukan damai. Karena di mana-mana terjadi yang namanya pertikaian, perseteruan dan sebagainya. Tapi ada yang ajaib. Waktu saya pelajari dalam sebuah versi yang lain di The Message, dikatakan begini. You are blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. Engkau akan diberkati ketika engkau bisa menunjukkan kerjasamamu dibandingkan kalau engkau menunjukkan persainganmu atau bertarung atau berantem atau berkelahi. Saudara, waktu saya pelajari, apa yang membuat orang susah untuk damai hari-hari? Karena sejujurnya ada banyak orang memilih bersaing satu dengan yang lain. Memilih bersaing untuk lebih baik dari yang lain. Saudara, bukan berarti kau nggak boleh mengusahakan yang terbaik. Dalam sebuah tim sepak bola misalnya. Kalau semuanya ingin jadi striker, siapa yang jadi kiper? Semua ingin jadi nomor 1. Siapa yang mau jaga di belakang? Ini bahaya, saudara. Dan waktu saya pelajari lagi dikatakan begini. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Dikatakan, waktu kita tidak bersaing, sebenarnya kita bisa menemukan tempat kita yang terbaik, posisimu yang terbaik di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Tuhan. Saudara, hari-hari ini, bangsa ini butuh orang-orang yang berdiri di posisimu masing-masing dengan maksimal. Saudara, dalam sebuah tim sepak bola, tidak semua harus jadi pencetak gol. Dia ada sebagian yang harus berdiri menjaga serangan balik. Dan pekerjaan mereka sama pentingnya dengan seorang striker. Tapi coba bayangkan kalau sang back, pemain belakang ini iri atau ngambek. Kenapa yang muncul di papan skor selalu striker? Ya namanya juga striker, tugasnya cetak gol. Yang namanya back, tugasnya menjaga. Kalau ini dibalik, kalau back nuntut, gantian dong saya maju ke depan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Backnya nggak bisa cetak gol, strikernya nggak bisa jaga kebobolan. Yang terjadi tim ini kacau dan ini membuat tidak ada damai. Saudara, ada orang yang misalnya biasa jadi kameramen, pengen jadi singer. Apa yang terjadi? Kacau. Singer jadi kameramen, kameramen jadi singer. Maka saudara kan nggak bisa lihat wajah saya dalam video ini. Ada banyak orang ini, saya pengen jadi pengkhotbah. Saya bosen jadi asyir. Coba bayangkan kalau gembala sidang jadi asyir. Dan asyir jadi pengkhotbah. Kacau, saudara. Ada banyak orang yang pengen jadi pemimpin. Dan dia nggak mau belajar dipimpin. Saudara, itu akan sangat kacau. Alkitab mengatakan ada anggota tubuh yang kelihatannya elok. Dan ada anggota tubuh yang kelihatannya tidak elok. Saudara, jantung itu adalah jenis anggota tubuh yang tidak elok. Itu sebabnya dia harus diberikan perlindungan. Ditaruh di dalam tubuh kita, dikasih tulang rusuk, ditaruh di dalam badan. Coba bayangkan kalau jantung ini ngambek. Sekali-sekali saya pengen jalan-jalan kayak kaki. Ya mati orang itu. Saudara nangkep ya? Kita punya organ vital. Bayangkan organ vital kita tunjukin kemana-mana. Malu, saudara. Kita dibilang gila. Tapi coba kalau organ vitalnya protes. Kenapa sih saya nggak pernah muncul? Engkau emang bagianmu nggak boleh muncul sembarangan. Saudara ngerti? Ini yang bikin kacau. Dan membuat orang kehilangan damai. Karena mereka nggak pernah tahu di mana tempat. Saudara, saya berdoa hari-hari ini. Apapun tempatmu, temukan tempatmu yang terbaik di dalam keluarga Allah. Di dalam kerajaan Allah. Karena waktu engkau maksimal di tempatmu, maka engkau bisa membawa damai. Maka engkau bisa membawa dampak. Maka hidupmu akan membawa keajaiban. Saya berdoa, saudara, jangan kejar posisi orang lain. Tapi mari apa posisimu? Maksimal. Dan jadilah berkat dengan itu. Kalau engkau menjadi orang yang dibawa, jadilah orang yang dibawa dengan segenap hati. Kalau suatu satuan akan angkat di hidupmu, ingat dari mana engkau pernah dibawa. Ingat dari mana pernah engkau belajar dari bawah. Dan itu akan membuat engkau suatu saat kalau engkau jadi pemimpin, engkau gak akan pernah jadi sombong lagi. Tapi kalau hari ini engkau jadi pemimpin, jangan pernah biarkan dirimu sesukamu mengatur tanpa engkau menjadi rendah hati.
Tetap miliki hati hamba. Tetap memiliki telinga yang mau mendengar. Supaya engkau menjadi pemimpin yang bisa maksimal di posisimu. Saya berdoa saudara, hari-hari ini kalau engkau ada di pelayanan, mari koordinasi, mari belajar kerjasama. Nah, salah satu untuk kita bisa membawa damai adalah kita bekerja sama. Bekerja sama itu artinya bukan bersaing. Bekerja sama adalah membiarkan orang lain punya kelebihan menutupi kelemahanmu, dan membiarkan kelebihanmu menutupi kelemahan orang lain. Dan itu yang akan membuat akan terjadi harmoni, sinergi, tetapi bukan kekacauan di dalam hidup kita. Saya berdoa hari-hari ini, bangsa ini butuh orang-orang yang membawa damai. Bangsa ini butuh orang yang berdiri di posisi mereka masing-masing. Bangsa ini butuh orang yang berdoa di posisi mereka. Kalau hari-hari ini Tuhan panggil engkau sebagai pendoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dan tangkap hati Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau jadi seorang pelihat, nabi Tuhan, tangkap hati Tuhan. Jangan bawa idemu, jangan bawa apa yang di hatimu, tapi bawa yang dari hati Tuhan. Sampaikan itu kepada pemimpinmu dan biarkan Tuhan bicara lewat pemimpinmu dan mulai mengatur dan sebagainya. Karena seringkali ada orang-orang yang pengen ngatur, padahal bagianmu bukan di situ. Dan itu yang membuat banyak terjadi kekacauan. Hari ini berhenti bersaing, tapi memilihlah bekerja sama. Dunia ini butuh orang-orang yang sinergi dengan Tuhan. Butuh orang yang sinergi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus taruh engkau di sebuah pelayanan, mari tangkap Tuhan maumu apa di pelayanan ini. Kalau engkau sebagai kameramen, jadilah kameramen. Mungkin kau seumur hidup gak akan pernah muncul di layar. Jangan pernah sakit hati, karena bagianmu adalah kameramen. Jadi saya berdoa, kameramen itu harus punya hati yang cukup lebar untuk dia seumur hidup tidak pernah muncul dan tidak pernah dicari. Saudara, kita tahu hari-hari ini kita disuguhi oleh yang namanya dunia digital. Video di platform YouTube dan sebagainya. Saudara, kalau mau tahu, semua video-video terbaik yang dihasilkan, bintang-bintang terkenal, semua dihasilkan oleh kameramen di belakang layar. Tidak pernah ada orang-orang yang muncul dan terkenal kalau nggak ada kameramen. Tapi kalau kameramen yang sakit hati, nggak akan pernah muncul. Tapi kameramen, kau harus ngerti, bagianmu adalah menghasilkan bintang-bintang. Mungkin kau bukan bintangnya, tetapi kalau kau ngerti, engkau adalah bintang juga. Bintang apa? Bintang yang menghasilkan bintang. Saudara mengerti? Kau sepakat, kau setuju dengan ini? Mari minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku tahu tempatku di mana. Tuhan Yesus memberkati.